cerita. Alhamdulillah dari hasil itu, pertama, jangan keluarga aja bentrok. Kita produksi terus, tapi nggak dapat uang. Ya, pasti bentrok. Tapi bersyukur. Setahun, 2 tahun, saya yakin. Kenapa? Kita dilatih dan kita dapat ilmu. Yang ngasih ilmu nggak mungkin dia bodohin saya, nggak mungkin ibu saya. Betul ya? Nggak mungkin Pak Sulit itu mau ibu saya. Ya. Ilmu itulah yang saya kembangkan juga. Jadi dari hasil itu alhamdulillah sekarang sampai aja di rumah. Saya beli ke dia malah. Sampai inden, sampai produk tuh inden. Gajinya lebih gede Itu dulunya Iya. Tinggal sekarang saya target sekarang kalau produksi kita udah menguasai itu produk. Berapa mau permintaan kita sanggupi. Sekarang pertama itu masalah peralatan. Kedua tempat. Dan saya berusaha ini. Peralatan kita nggak berpikir harus minta. Kenapa? Dari nol saya udah bisa. Walaupun belum sepenuhnya. Alhamdulillah kalau cuma 15 ton 1 bulan udah bisa. Walaupun alatnya sederhana. Itu prinsip kita. Barangkali mungkin bertentangan dengan kawan-kawan yang berpikir, oh alatnya harus besar dulu, kalau saya enggak. Untuk apa alat besar kalau nggak ada permintaan? Iya, betul. Kalau saya marketing dulu. Market dulu yang kita kejar. Setelah market baru kita fondasi alat, tempat. Tapi awal itu Pak perlu secara lebih manual, kemudian Bapak bukan jual sih sebetulnya semacam promosi dibanding kepada matahari tadi, kemudian ada pengakuan. Ketika sudah mengejar pengakuan, otomatis kan sudah dapat pasar itu. Yakin. Dapat pasar kan. Ya. Dan dari dapat pasar Pak mulai berkreasi untuk membangun mesin-mesin yang dari alat-alat yang bekas. Ya. Yang kemudian direkayasa menjadi, berarti Pak juga punya pengetahuan pengakuan mesin ya. Itulah makanya ilmu tadi kan tak kolaborasikan. Dari pengalaman di perusahaan, pengalaman manajemen, pengalaman teknis, pengalaman mungkin masalah peralatan apa, sedikit banyak kan ada. Nah, itu saya gabungkan. Alhamdulillah dengan penggabungan itu masuk semua. Makanya kita nggak berpikir ya mau minta. Di dalam apa saja itu ada semua. Tinggal pengaplikasiannya. Kalau ada yang istilahnya ada donatur apa, itu yang kami gitu. Tinggal perhitungannya bagaimana. Soalnya ada investor. Nah, perhitungan bagaimana. Kalau kita mau bisnis, otomatis hitungan bisnis juga. Walaupun itu dari pemerintahan desa. Banyak investasi. Kita harus tahu hitung-hitungannya. Tanpa dikasih pun kita bisa nih. Cuman larinya nanti kan keuntungan. Daripada kita enak sekarang nanti bubar ataupun sakit hati yang dengan nggak usah. Gitu. Yang seperti Pak Suyono ada berapa yang dari hutannya, ada berapa Yang cempen-cempen itu yang saya bilang tadi, Pak. dari sisi pupuk ya? Iya. Untuk pupuk organik. Ya, untuk pupuk organik ya. Kalau untuk pupuk organik ini di sini memang Pasaman Barat ini baru yang Pak? Yang boleh dikatakan. Ada program untuk pupuk dari pertanian di sini belum ada? Ada. Jadi nagari kita sekarang itu kan dengan adanya pendampingan dari kita itu membuat program 20% dana nagari itu ketahanan pangannya itu UPO, unit pengolahan pupuk organik. Sejak kapan kebijakan nagari itu? Sejak tahun sekarang nih Pak. Nah, jadi ada 7,8 miliar itu lebih kurang di Pasaman Barat. Dana alokasi dana nagari 20% untuk ketahanan nabati dan hewani. Termasuk Pak Roni tim kita ininya untuk menyusun rancangan kegiatan-kegiatannya. Salah dari satunya dana nagari itu 20%. Iya. Untuk ketahanan lewati ya. Nabati dan hewani. Nah, terkait dengan adopsi kegiatan juga ada SL-nya, Pak. Nah, sekarang udah berjalan itu di Nagari Sungai Aur ya. Nagari Sungai Aur itu SL apa namanya? Pak Roni? SL jagung. Nah, SL jagung di Sungai Aur itu dana nagari itu Pak. Jadi memang alhamdulillah lah bupati kita cukup Ini kan lebih kena ke tanaman-tanaman horti dan sebagainya ya. Saya boleh tahu soal di pertanian, saya tidak paham di pertanian. Di pertanian itu pupuk organik seberapa besar, berapa banyak untuk bisa mensupport tadi?
Saya nggak ngerti. Padi ya. Pengalaman Padi. pertanian. Kalau untuk pembelian gimana Pak? Yang mereka latar belakang padi ada? Organik, untuk organik. Untuk kebutuhan yang maksud Organik, Pak ya. Andres, Iya. bagaimana cara menentukan Ada tidak dalam intervensi pemerintah dalam ini? Programnya untuk pupuk organik untuk mensupport padi, bukan bicara horti ya. Iya. Belum ada ya. Yang dana nagari tadi kita membuat polanya begini Pak. Jadi UPO dia contoh misalnya dia ada sekitar anggaran 500, ada yang 400 tergantung besaran persentase 20%-nya nagari-nagari tadi. Itu kita terpadukan dengan SL. Jadi tadi kan UPO memproduksi pupuk organik. SL memanfaatkannya. Nah, kemudian off taker-nya adalah Bumnak atau Bumdes. Nah, begitu polanya kita rancang sehingga ya tahun sekarang nih adalah tahun masa percobaan awal nih Pak. Baru berjalan di Sungai Aur SL. Kemudian UPO sekarang memang karena PMK pengadaan sapinya kita terkendala. Iya, penyakit Tidak ini. Nah, di sini kemarin juga intervensi pemerintah. Di sini juga dianggarkan dari dana nagari ini, Pak. Dana nagari itu Cuman kemarin di APB-nya udah masuk ya, Mas ya? Sudah ya. Dana nagari itu bank daerah ya. Oh, dana desa, Pak. Dana desa. Oh, bank nagari. Oh, Dana desa. Dana desa, Pak. 20% dana desa. Dan ini juga dapat, Pak ya, dari dana desa. Lewat Bumdes ya. Bumdes. Sebenarnya yang memicu awal dulu waktu ada SL situ yang dibuat yang disupport oleh dana nagari. Awalnya melaksanakan itu adalah DI kita di Minggulan. Satu kelas saja waktu itu. Tapi setelah itu di tahun 2000 semua nagari Sepasaman Barat didukung oleh SK Bupati mengalokasikan untuk support kegiatan termasuk kegiatan SL. Oh, di SK kan? Ada SK Bupati. Iya. Iya Pak, di SK kan. Untuk pemanfaatan dana desa ya. Ada. Kita buat edaran bupati. Edaran bupati. Saya yang buat rancangan ininya kan. Bupati kan tanda tangan aja. Tapi saya jelasin gitu. Karena memang kita dari sektor pertanian di daerah ini APBD kita enggak ini gitu untuk mensupport dana-dana kita. Maka dana desa itu iya. Jadi ya dibuat edaran gitu. Ada edarannya nanti bisa kita kirim nggak? Boleh Pak. Boleh saya dikirim Pak. Iya. Saya coba cari. Nah, kemudian di keluaran dana 20% ini langsung kita kejar itu, langsung kita dampingi DPMN Nagari untuk membuat APB Nagari itu kita ini Pak intervensi sampai ke dalam pendampingan ya, dalam pendampingan. Nah, sehingga memang teman-teman kita ada 5 orang tuh yang tim penyusun rencana APB dana desa. Termasuklah Pak Suyono ini kemarin dia juga di Nagari sebagai Bamus. BPD. Bagus itu apa Pak? Pimpinan Badan Musyawarah di Badan Musyawarah Desa. Anggota Bamus juga dia. Yang badan musyawarahnya. Jadi beliau ini joker merah lah kayaknya. DPR-nya desa lah. Iya. Jadi Penting itu Pak ya. ketika nyantol langsung nyambung disambut gitu. Itu. Cuman keterkaitan dengan epidemik itu tadi beliau ini sebagai penyuluh swadaya. sebagai narasumber ya. Dan peserta narasumber SL juga. Iya, penyuluh swadaya. Kan di antara penyuluh-penyuluh yang membina lokasi epidemik ini ada penyuluh swadaya, ada penyuluh staf lapangan, ada penyuluh ASN, ada Pak Isiono sebagai penyuluh swadaya untuk IPDP itu materi apa nih dikasih? Terkait Iya. dengan pupuk organik ini atau apa? Silakan cerita. Ya, sehingga itu pertanyaan saya nyambung dengan pertanyaan apakah di padi ada sumbangan di dalam teori pelaksanaan dan pelaksanaan di kementerian selama ini pelaksanaan penggunaan pupuk organik. Karena kita kan butuh beras organik dan selama ini kan beras organik banyak dijual di mana-mana sekarang perkaranya. Apakah sumbangan itu gimana Pak? Kita pengen tahu. Kan kalau kita kan nengok apa juga mana yang mau dikasih materinya. Kadang masalah pupuk, kadang ada kaitannya pupuk sama tanaman budidaya. Ada masalah hasil permodalan. Sampai ke situ ya, oke. Sampai ke situ. Masalahnya kami pernah juga pengalaman waktu
ada program KKPS sama KUPS masalah ternak. Jadi memperbanyak ternak. Bagaimana solusinya kan gitu. Jadi petani ini rata-rata kendala di permodalan. Nah, pola pikir petani untuk kembang tuh takut apaan? Kami masuk menjelaskan bagaimana kita bertani betul, finansial literasi. Dia fasilitator bisa dapat modal, tapi tidak terbebani. Betul. Nah, itu harus kita. Kalau petani aja dia Ya, mentok nanti. benar sekali, memang itu fungsi Mentok. fasilitator. Kami itu ada dulu kan mungkin masih kita kenal ya metode STRI ya. Ya, Dari Bapenas itu. Ya. SRI. SRI itu yang kendala ternyata memproduksi pupuk organik dari kotoran sapi itu Iya. susah didapat. Benar. Tidak banyak karena tidak ada program atau harusnya itu dengan peternakan dengan pertanian itu atau bingung itu bersama-sama ya. Iya. Ya, ada yang membiayai, ada yang membiayai tentang pupuk, ada yang membiayai tentang ternak, kemudian ada yang membiayai tentang masalah pertaniannya. Iya. Ini yang tidak jalan. Iya. Karena STRI itu sangat membutuhkan organik, pupuk organik dari kotoran hewan, sapi misalnya. Itu tidak bisa diproduksi. Iya. Gitu. Nah, ini sebetulnya gagalnya metode STRI itu di situ. Rahasianya sebenarnya ada, Pak. Ya. Salah satunya adalah kesiapan pelaku peternak Ya. untuk mengumpulkan kotorannya ke dalam bak. Ya kan dia ada bak itu. Kalau di sistem UPO ya, biasanya kan dibuat bak penampung itu ada 5, kemudian juga ada drainase untuk tampungan urin. Nah, ketika dia pembersihan mengumpulkan ke bak 1, mindahkan lagi ke bak 2, ke bak 3, ke bak 4, 5 baru masuk karung itu, itulah yang menjadi sesuatu yang belum biasa mereka lakukan. Maka di dalam perjalanan stagnan. Nah, ini yang terjawab di Mas ini. Ternyata pola pemeliharaannya dikandangkan sistem apa namanya nih, tidak tanpa dibuang-buang ini, kotorannya tidak dibuang keluar, Pak. Cuman ditimbuni dengan kandang grati ya. Nah, itu. Jadi ini kan inovasi. Nah, ini matang, dia matang sendiri kerjanya, tidak ribet gitu. Kan ini masyarakat kita nggak ingin ribet gitu. Oke. Itu manfaatnya luar biasa. Kenapa? Kita orang awam gitu, kandang gratis itu apa gitu. Jadi itu dari segi lingkungan itu aman. Contoh ini sebelah Nggak bau, rumah. Tidak bau. Nggak ada bau. Namanya kandang apa namanya? Kandang gratis. Kandang gratis. Kepanjangan apa itu? Kepanjangannya ada. Kandang gratis itu kandang yang populasi ternak itu di dalam di dalam kandang itu dilepas, ya kan? Tapi kotorannya itu enggak selalu dibersihkan. Iya. Dibiarin. Ditambahin limbah dari tergantung limbah apa yang ada di lingkungan. Ini kalau sini jago. Bisa pertanian, bisa Kotorannya diinjakkan di tempat, diinjak dan juga kemudian ditambah dengan materi lain yang menetralkan bau aroma dan sebagainya. Atau gimana tujuannya? Material lain itu banyak fungsinya, Pak. Oke. Pertama untuk menambah jumlah Kandungan. Produksi otomatis ya. Ya. Itu pasti tambah. Ya, Dengan karena ditambah semua material kan lain dibuat ya dari tambah. organik semua ya. Nah, terus kedua, urin itu tidak sulit buangnya ataupun mengolahnya. Kenapa? Dia langsung terolah di situ. Jadi kandungan pupuk kita, pupuk Sudah gabung yang urinnya sendiri. ada peningkatan N-nya. Ya, karena ada digabung yang urinnya sendiri, diinjak kemudian dia jadi ini, dibajak sendiri. Iya. Ya, gitu. Oke. Tapi kami punya metode. Seandainya kita ingin pupuk cair, dibersihkan, diambil urinnya, kan gitu. Kan nggak mungkin urin itu apa terus. Masalahnya permintaan pupuk cair itu, pola pikir petani itu belum membudaya. Makanya kita ambil yang padat tadi dulu. Iya, Tapi kita bukan menghilangkan yang cair, tetap cair kita stop dulu. Nah, gitu. Tapi untuk supaya pupuk cairnya tidak melimpah ataupun terlalu banyak, ya kita olah dengan penambahan bahan lain. Oke. Entah bahan dari Sudah dari tahun berapa Pak Yono buat kayak gini? dari 2016, Dari mana Pak? 16, 17, 18 itu promosi. Oke. 18 sampai sekarang Sudah jual. alhamdulillah Sudah jual. hasil. Oke.
kalau ditengok kayak gini Pak, sebetulnya mungkin orang menengok iyalah uang banyak. Padahal bukan itu Pak. Kita nggak ada apa-apa nih. Tapi dari itu ya kayak gini lah. Sumbangan atau Ya. kegiatan fungsi. Oke. Jadi gini maksudnya gini Pak. Kalau orang menengok datang ke sini, mungkin wah Mas Dono tuh kaya bisa bangun ini kan. Padahal nggak bisa Pak. Ya dari kecil juga, dari dulu saya sapi itu cuma 2 ekor Pak. Kandang 2 kali 2. Tapi kita dibina oleh petugas dari pertanian, ya kan? Ada pelatihan, apa otomatis kan ilmu kan enggak. Dan saya orangnya dapat ilmu itu saya aplikasikan. Ya. Kan itu. Setiap dapat ilmu apapun saya aplikasikan. Gitu. Bagi yang bagus menurut saya ada untungnya itu saya kembangkan gitu. Bagi yang enggak, ilmu bisa kita kembangkan mungkin sama kawan yang lain. Ya buktinya jadi narasumber itulah Pak. Yang saya kan makanya lain. Jadi kembali lagi yang kandang gerhana tadi. Kita desainnya kalau supaya kita ambil urin di bawah kan semen. Jadi nggak perlu ditambah dulu kalau kita mau ambil urin. Nah, ada buku cairnya kan. Nah, kalau kita banyak udah nggak tertampung, ya kita tutup. Kita jadikan pupuk padat. Jadi gabung satu dengan material tambahan dari luar ya. Gitu. Bekas-bekas sampah dan sebagainya. Jadi volume makin banyak volumenya. Volume Kalau makin sini kayaknya banyak. tongkol jagung ya, Pak. Tongkol jagung. Kenapa saya membeli Tongkol jagung Pak hancurkan dengan ini, dengan mesin ini. Iya. Sebelum mesin dia udah hancur Pak. Oh. Karena diinjak dan sebagainya. Dengan proses fermentasi. Fermentasi sendiri dia juga Oke. dia remuk sendiri ya. Iya. Oke. Dengan adanya urin itu lebih cepat Pak. Dia langsung remuk sendiri ya. Urin itu lebih cepat menghancurkan daripada kita taruh di bak. Oke. Lebih cepat pakai urin fermentasinya. Itu makanya kalau udah jadi satu kita tumbuk, dia udah proses. Iya. Nanti nggak nyampe 2 minggu itu. Oh, nggak nyampe 2 minggu. 2 minggu itu udah hancur Jadi juga. nggak perlu 14 hari kan kalau kita pakai yang pupuk yang metode biasa yang Iya. Saya dengan berjalan waktu kan sambil belajar juga kan. Iya. Nah itu kalau di bak Eksperimen. kayak gitu. Jadi kalau langsung anaerobnya di dalam. Ya, oke. Kalau saya ngambil ilmunya hutan tuh kenapa kok jadi banyak kompos? Benar sekali ya, nggak ditutup-tutup. Nggak ditutup, nggak apa, tapi kompos banyak. Saya itu aja. Jadi kita tumpuk yang di dalam hancur Pak. Ya. Jadi nanti kita geser, tumpuk lagi, kita geser. Udah, yang udah jadi limbahkan sini baru digiling. Jadilah pupuk. Saya pemakai juga nih, Pak. Gimana Pak testimoninya berhasil? Alhamdulillah. Saya lihatkan nanti jagungnya. Jadi kita nugal jagung, ditimbun pakai ini organik ini, bagus tumbuhnya. Luar biasa. Kalau lama di sini, saya bisa menunjukkan semplot sayuran apa? Apa Pak? Gabas apa namanya? Oyong Pak, oyong. Oyong itu. Tahu kan Pak? Panjang-panjang, Pak. Kalau gabas nggak tahu kan? Gabas ya baru tahu di Jawa, Jakarta baru tahu gabas. Jauh dari sini. Atau oyong. Itu murni pakai bubuk ini. Oke. Luar Apa Buahnya tukang banyak, Pak. sayur itu sampai heran. Yang gitu. Jadi dari situ Pak metode saya nggak usah ngomong. Pak punya berapa ekor sekarang sapi? Sapi sebetulnya kemarin ada 20 Pak. Tapi lantaran ada PMK, ada mati 5, Ya, betul, ya. terus saya jual. Nah, sekarang Ikut masih divaksin sekitar nggak, 12. Pak? Hah? Ikut divaksin nggak sapinya? Vaksin juga. Vaksin juga. Sekarang ada 12 atau 15 ya? Sekarang 12. 12 itu 12 itu. memproduksi rata-rata seberapa banyak produksi pupuk organiknya? Kotorannya. Kotorannya Kotorannya. berapa lama untuk bisa menghasilkan sekian kilo atau berapa gitu? Yang seperti tadi di luar.